Shalom, halo semua anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat dalam belajar. Hari ini kita kembali belajar dari bab pelajaran yang kedua. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan serta penyertaan Tuhan. Yuk anak-anak, persiapkan hatinya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini. Kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan tuntun, bimbing dan sertai kami seluruhnya, supaya ketika kami dalam belajar ini, semua kami dapat memahami isi materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga membuka hati kami, mendengar dan mengerjakan setiap tugas dengan baik dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum Bu Henti menjelaskan kembali tema tentang ibadah dari bab yang kedua, sambungan dari bab yang pertama, Bu Henti mau ngajak kalian menyaksikan sebuah video. Video ini berisi tentang pujian sesuai dengan tema kita mengenai ibadah. Yuk kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
persembahan, ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah yang memuliakan Allah. Bacaan Alkitab Yosua 24 ayat 14 dan Roma 12 ayat 6 sampai 7. Anak-anak, hari ini kita belajar dari bab 2. Dari buku paket halaman 14 sampai 19. Yuk kita buka buku paket kita. Yuk kita sama-sama simak penjelasan materi hari ini. Nah anak-anak, minggu lalu di pertemuan yang pertama atau pembelajaran yang pertama, bab pertama, kita sudah membahas tentang apa itu ibadah. Ya, minggu lalu juga Ibu Henti sudah menjelaskan, berikan penjelasan tentang pengertian ibadah. Di bab yang kedua ini kembali kita ditekankan lagi tentang pengertian ibadah dan makna ibadah. Ya, Ibu Henti ulangi, pada bagian ini juga atau bab 2 ini kita akan membahas tentang pengertian ibadah dan manfaat ibadah dalam kehidupan orang Kristen. Anak-anak, Ibu Henti harap kalian sudah memahami pengertian ibadah, dan Ibu Henti akan ulang sekali lagi. Secara umum, ibadah adalah salah satu cara, baik itu hati, pikiran, maupun tindakan manusia sebagai bentuk syukur dan bentuk ketaatan kepada Allah atas berkat-berkat yang diberikan kepada kita. Atau secara singkat, ibadah dapat dikatakan sebagai respon manusia atas segala yang dilakukan Allah pada kita. Dengan beribadah, kita sebagai manusia yang diciptakan Allah mengakui bahwa hanya Allah yang harus kita puji, sembah, dan layani. Sebab Allah sangat baik bagi kita. Dia harus kita puji, sembah, dan layani. Allah telah memberikan banyak berkat, baik itu nafas hidup, keluarga, teman, dan waktu untuk kita melakukan segala sesuatu, termasuk waktu untuk belajar seperti hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar, walaupun kondisi saat ini masih dalam pandemik ya. Tapi kita masih diizinkan Tuhan untuk mengalami, merasakan, bahkan juga kita mengalami kesulitan sebenarnya. Tetapi di dalam itu Allah ada rencana yang mau Allah
tunjukkan kepada kita. Mengajarkan kita, situasi ini mengajarkan kita untuk kita belajar sabar. Kembali bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kita mau belajar banyak hal. Nah, itu adalah salah satu cara kita memuji Allah, memuliakan Allah. Nah, itu tadi pengertian ibadah secara umum. Nah, Bu Henti sekarang akan menjelaskan ibadah secara khusus atau apa itu ibadah secara khusus. Ibadah secara khusus ialah ibadah yang dapat kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama dan dalam kitab Perjanjian Baru. Pengertian ibadah di sana sudah jelas. Ya. Dalam Perjanjian Lama dengan singkat dijelaskan di sana, ibadah memiliki arti yang berbeda dengan ibadah Perjanjian Baru. Ibadah Perjanjian Lama berarti melayani Allah. Ya, sekali lagi, ibadah dalam Perjanjian Lama diartikan sebagai ibadah yang melayani Allah. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, ibadah adalah sikap manusia yang menyembah Allah. Nah, hal ini nanti kamu dapat baca di buku paket halaman 16, pengertian ibadah. Nah, anak-anak, itu pengertian ibadah bagian 1. Sekarang bagian kedua, manfaat ibadah. Ibadah dapat dilakukan kapan dan di mana saja dan dengan siapa saja. Sangat berguna bagi mereka yang melakukan dengan sukacita dan tulus. Manfaat ibadah dalam hidup antara lain adalah yang pertama, mempererat hubungan dengan Allah. Artinya, dengan beribadah kita menyadari dan mengakui bahwa Allah dekat dengan kita. Itu terdapat 1 Korintus 14 ayat 25. Yang kedua, manfaat ibadah meningkatkan moralitas dan spiritualitas hidup orang yang melakukannya. Hal ini terdapat di dalam kitab Kolose 1 ayat 10. Yang ketiga, manfaat ibadah adalah membuat manusia tetap bersekutu dan saling melayani dalam segala hal. Terdapat di kitab Ibrani 10 ayat 25. Nah, sebagai rangkuman dari seluruh materi bab yang pertama dan bab yang kedua ini adalah ibadah adalah salah satu cara baik hati, pikiran maupun tindakan manusia sebagai bentuk syukur dan taat kepada Allah. Yang kedua, respon manusia atas segala yang dilakukan Allah dalam hidupnya. Yang ketiga, pengakuan kita bahwa hanya Allah yang harus kita puji, sembah, dan layani. Yang keempat, pelayanan kita bagi Allah dengan menggunakan seluruh anggota tubuh dan talenta yang diberikan Allah. Dan yang terakhir, kelima, penyembahan kepada Allah dengan hati, pikiran, dan tindakan yang tulus dan penuh kasih, yang dilakukan di mana, kapan, dan dengan siapapun. Nah, demikianlah penjelasan Ibu Henti. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk hari ini. Yang pertama, coba kalian pelajari bab yang pertama. Nah, apa makna ibadah yang terdapat dalam Yeremia 7 ayat 21 sampai 28 dan Roma 12 ayat 1 sampai 15. Yang kedua, bagaimana sikap ibadah yang berkenan kepada Allah? Ya. Yang pertama, apa makna utama ibadah yang terdapat dalam Yeremia 7 ayat 21 sampai 28
dan Roma 12 sampai 15. Yang kedua, bagaimana sikap ibadah yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, jelaskan manfaat ibadah atau jelaskan 3 manfaat ibadah. Oke, itu saja tugasnya. Kerjakan tugas kalian di buku PS Agama. Setelah itu, foto jawabannya dan kirimkan melalui WhatsApp Ibu Henti. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.